Selamat datang di video kuliah TK2107 Mekanika Fluida dan Partikel bersama saya Anggit Raksajati dengan topik aliran gas cair. Aliran gas cair sifatnya berbeda dibandingkan aliran cair satu fasa maupun aliran gas satu fasa. Silang tekannya pun menjadi lebih besar dan ada karakteristik yang perlu kita pahami lebih. Rezimnya pun menjadi lebih banyak, bukan hanya masalah laminer, transisi, dan turbulen, tapi ada sampai 7 rezim yang kita kenal. Untuk saluran tegak atau pipa vertikal, ada rezim bubbly, slug, churn, wispy anular, sampai dengan anular. Jadi ada 5, di mana makin ke bawah, kecepatan fasa gasnya itu makin besar. Artinya, fase bubbly ini jika kecepatan gasnya paling kecil, kecepatan liquidnya cukup besar, sehingga yang dominan hampir menyerupai aliran cairan satu fasa. Sebaliknya, aliran anular itu saat kecepatan gasnya sangat besar, sehingga hampir menyerupai aliran satu fasa gas. Untuk saluran datar atau pipa horizontal, lebih banyak, rezimnya ada sampai 7, di mana mulai dari bubbly yang paling menyerupai cairan, plug, stratified, sampai nantinya yang paling menyerupai gas adalah aliran spray. Agar bisa lebih membayangkan rezim aliran vertikal tersebut, silakan dilihat 5 jenis rezim berikut, mulai dari bubbly yang paling menyerupai cairan, hanya ada gelembung-gelembung udara, slug di mana gelembungnya semakin besar, hingga nanti anular. Di sini hampir menyerupai aliran gas, hanya cairannya yang dalam gelembung-gelembung kecil. Sambil melihat ilustrasi dari video yang dikutip dari video Hasan Syaban dari University of Ottawa berikut. Di sini kita bisa lihat transisi mulai dari rezim bubbly sampai ke rezim anular ketika kecepatan gasnya dibuat semakin cepat. Di sini kondisi awal, kecepatan gasnya sangat kecil sehingga masih terbentuk rezim bubbly. Hanya ada gelembung-gelembung dengan ukuran yang kecil. Seiring dengan waktu, kecepatan gasnya ditingkatkan sehingga kita bisa mulai lihat ukuran-ukuran bubble-nya makin besar dan frekuensinya pun makin sering ya. Nah, di sini mungkin sudah mulai masih aliran bubbly tapi mulai hampir transisi ke rezim slug yang kedua. Ketika masih ditingkatkan terus kecepatan gasnya dari rezim bubbly tersebut seharusnya akan transisi ke rezim slug. Di sini masih bubble yang besar. Berikutnya kita lihat masih dense bubbly, ditingkatkan lagi kecepatan gasnya, sudah hampir terbentuk slug ya. Nah, di sini slugnya sudah mulai terlihat. Di sini slugnya sudah semakin besar ya. Nah, di sini perlu kita tinjau bahwa aliran bubbly dan anular itu sebenarnya yang tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena hampir menyerupai aliran satu fasa. Yang lebih sering menimbulkan masalah itu malah aliran yang ditransisi. Misalnya di sini aliran slug dan churn. Bisa dibayangkan karena sifatnya yang turbulen dan juga bahkan bisa dikatakan tidak steady state. Kenapa? Karena kadang-kadang aliran cairnya banyak, seakan-akan banjir, kadang-kadang tidak ada aliran cair yang terbawa, dominasi oleh gasnya. Jadi karena tidak konsisten tersebut memang menyebabkan kondisi operasional yang paling sulit. Hilang tekannya pun bisa dikatakan yang paling besar. Nah, untuk skema pipa horizontal ada 7 rezimnya mulai dari bubbly, gelembung udaranya praktis akan ada di atas karena densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan cair. Kemudian makin membesar ukurannya karena kecepatan gasnya makin besar. Stratified ini akan terpisah seutuhnya. Cairannya di tengah, gasnya berada di ujung bawah, ujung atas. Wavy dan slug ini mulai transisi, cairannya di bawah karena dia lebih berat. Slug maka dia semakin berombak, dan sekali lagi ini yang paling sulit ditangani dalam kasus-kasus terutama misalnya di pipa-pipa minyak bumi dan gas alam. Anular hingga sampai spray seakan-akan seperti gas 100%. Nah, untuk menentukan rezim, kita bisa lihat peta rezim ini contohnya untuk aliran vertikal. Batasnya tentu saja bisa bergeser bergantung pada jenis dari fluidanya.
Dan untuk aliran horizontal nanti tentunya ada peta yang lain. Di sini untuk aliran vertikal bisa dilihat sumbu X-nya itu adalah kecepatan superficial dari cairannya, sedangkan sumbu Y-nya adalah kecepatan superficial dari gasnya. Sehingga katakanlah kasus pertama ketika liquidnya sangat kecil dan gasnya sangat besar, makanya ini aliran anular menyerupai gas 100% seakan-akan. Kebalikannya, liquidnya sangat besar, gasnya kecil. Ini masuk rezim bubble konsisten. Yang sulit lagi-lagi adalah di daerah transisi ini, daerah antara churn dan slug, paling sulit diprediksi, hilang tekannya pun besar dan prosesnya menjadi tidak stabil. Kita lanjutkan perhitungan mengenai hilang tekan aliran dua fasa ini di video berikutnya. Terima kasih.